Hai people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Apa kabar di hari Senin kali ini? Semoga sehat selalu ya people. Karena sekarang kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu mengenai semangat kebangsaan melalui partisipasi pemuda dan masyarakat. Karena ini sudah mulai bulan Juli ya, barangkali di daerahnya, di RT-nya sudah mulai ada kegiatan-kegiatan menyambut nanti bulan Agustus kita akan memperingati Hari Proklamasi. Nah, lalu kemudian untuk membakar semangat kebangsaan kita pastinya tidak hanya menjelang Agustusan saja ya. Di pemerintah Kota Semarang sendiri, Kesbangpol Kota Semarang punya banyak program yang dihadirkan untuk selalu menyebarkan semangat kebangsaan kepada masyarakat. Dan untuk membahasnya secara lebih lengkap, kami sudah menghadirkan narasumber yang akan berbincang dengan kita hari ini. Tidak hanya satu, tapi ada tiga ya. Kita perkenalkan langsung yang pertama, PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Semarang, Bapak Yudi Hardianto Wibowo. Pak Yudi, apa kabar? Baik. Sehat Bapak? Sehat selalu, alhamdulillah. Pak Yudi tidak sendiri karena di sini juga ada Ketua FKUB Kota Semarang, Bapak Dr. Andes Kiai Haji N. Mustam Aji MM. Pak Mustam, apa kabar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semuanya warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelahnya ini ada adik kita ya, dia adalah calon paskibraka nasional yaitu Akmal Faiz. Akmal, apa kabar? Baik, Kak. Sehat ya? Sehat, ya. Oke, nah sudah ada tiga narasumber dari generasi yang berbeda-beda ini ya. Iya. Karena kita akan membahas beberapa hal terkait dengan program dan juga peran dari Kesbangpol Kota Semarang. Yang pertama kita akan membahas kaitannya dengan peran lalu tugas dan fungsinya Kesbangpol. Pak Yudi, kira-kira apa saja sih yang menjadi skup pekerjaannya dari Kesbangpol? Ya. Terima kasih Mbak Ani ya, terkait dengan skup tugas pokok fungsi Kesbangpol. Di sini memang Kesbangpol itu kalau di daerah melaksanakan urusan pemerintahan umum yang mestinya itu adalah tugas tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi di daerah itu harus dibentuk satu perangkat daerah yang menyelenggarakan itu, dan ini adalah tugas Kesbangpol. Meliputi hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita melakukan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, kemudian bela negara, juga terkait juga bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota ini terkait dengan penyelenggaraan politik di dalam negeri. Nah, termasuk di dalamnya adalah pendidikan politik untuk masyarakat. Jadi, kalau mungkin di kampus-kampus sudah diselenggarakan, di sekolah juga disinggung, tetapi pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota Semarang ini juga harus juga menyelenggarakan, karena itu bagian dari tugas pokok dan fungsi. Yang berikutnya, kami juga selaku Badan Kesbangpol Kota Semarang juga punya satu tanggung jawab untuk menyelenggarakan ketahanan. Nah, ketahanan masyarakat khususnya terkait dengan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, kemudian juga ketahanan yang menyangkut keamanan dan ketertiban. Dan juga ada satu tanggung jawab yang sangat berat, ini tidak kalah berat dengan tiga tanggung jawab tadi, adalah bagaimana Badan Kesbangpol ini ikut bersama-sama dengan aparat yang terkait untuk melaksanakan kegiatan memantau kewaspadaan dini di lingkungan masyarakat terkait dengan kerawanan-kerawanan. Biasanya orang menyebut APHG, ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan yang bisa dialami oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Oke, jadi cukup luas ya Pak, mulai tadi dari pendidikan ideologi, wawasan kebangsaan, sampai pemberdayaan masyarakat, ketahanan masyarakat pun juga menjadi bagian dari skop pekerjaannya Kesbangpol. Lalu kemudian kalau kaitannya dengan anak muda nih, seperti di sini ada Akmal ya, perwakilan dari generasi muda, bagaimana Kesbangpol ini programnya untuk bisa mengenalkan tentang ideologi dan juga wawasan kebangsaan kepada generasi muda kita Pak? Ya. Generasi muda ini adalah generasi masa depan bangsa, ya. Nah, generasi yang tentu harus kita siapkan. Ini tanggung jawab pemerintah ya, dan segenap elemen masyarakat tentunya. Kami tidak bisa berjalan sendiri-sendiri atau pemerintah tok itu menyelenggarakan itu, tidak mungkin. Butuh juga keterlibatan masyarakat, dukungan masyarakat, stakeholder yang lain termasuk mungkin pelaku usaha untuk bisa bagaimana generasi muda yang sekarang, apalagi sudah bukan rahasia lagi bahwa kita akan mendapatkan bonus demografi.
yang mana nanti untuk menyambut Indonesia Emas, peran mereka lah yang akan menggantikan peran-peran kami. Sehingga sebuah tanggung jawab besar pemerintah Kota Semarang untuk menyiapkan generasi muda saat ini terkait dengan banyak hal, baik itu menyangkut kepemimpinan mereka, karena mereka nanti akan jadi pemimpin daerah di tingkat regional maupun di nasional, terkait dengan keterampilan yang mereka bagaimana. Ini bukan hanya tanggung jawab di sekolah saja, tetapi juga pemerintah daerah secara umum maupun masyarakat juga punya tanggung jawab untuk menyiapkan generasi yang saat ini, termasuk bagaimana memberikan bekal disiplin pada generasi muda saat ini, karena tanpa disiplinan yang tinggi nanti kita akan terbuai dengan kenyamanan yang sekarang sudah tercipta. Dan itu akan sangat menjerumuskan generasi muda kalau itu tidak segera kita persiapkan sejak ini. Dan hal-hal yang lain yang menyangkut bagaimana cinta tanah air, bagaimana menguatkan wawasan kebangsaan generasi muda, bagaimana mereka punya hak dan punya kewajiban untuk bela negara. Ini harus kita tanamkan sejak sekarang. Kalau tidak, nanti kita juga akan repot masyarakat kita. Karena mereka lah yang akan pegang kendali negara ini pada saatnya nanti. Gitu. Oke, untuk terkait dengan kedisiplinan, terutama hal yang terkait dengan bela negara begitu ya, juga diwujudkan melalui pembinaan kepada teman-teman paskibraka ini ya Pak, seperti Akmal. Dan ini menjadi satu kisah yang menarik karena Kota Semarang tahun ini ya Pak mengirimkan perwakilannya untuk nanti menjadi salah satu bagian pasukan pengibar bendera pusaka ya. Dan kira-kira seperti apa sih itu prosesnya, kita akan saksikan melalui video berikut ini. Nah, itu dia tadi ya sedikit perjalanan dari Akmal hingga sekarang sudah terpilih. Betul sudah terpilih ya Akmal ya? Siap, sudah terpilih Kak. Mewakili Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah. Iya, baik Kak. Oke, baik. Berarti nanti kira-kira apakah sudah ada info akan ikut di pasukan mana atau nanti akan di mana bertugasnya? Oh iya, sebelumnya kalau untuk dari pasukan sendiri itu belum ada penentuan dari pusat Kak. Jadi kita dari paskibraka dari provinsi manapun itu nanti diikutkan latihan terlebih dahulu dan ditentukannya saat latihan di pusat nanti Kak. Oke, jadi nanti akan mengikuti pelatihan di pusat ya. Iya. Tapi kemudian prosesnya seperti apa sih Akmal hingga akhirnya bisa terpilih ini? Kalau untuk proses sendiri dari paskibraka itu dimulai dari seleksi tingkat kota, provinsi maupun tingkat pusat atau nasional. Dari seleksi paskibra itu ada beberapa seleksi yang harus dihadapi oleh saya sendiri, yaitu dari tes TWK atau tes wawasan kebangsaan. Jadi harus wawasan tentang Pancasila, ideologi Pancasila, dan penerapan itu harus benar-benar didalami. Kemudian ada tes inteligensi umum, yaitu tentang pengetahuan kita sebagai anak muda mengetahui Indonesia seberapa luasnya dan seperti itu Pak. Dan juga ada seleksi tentang fisik maupun wawancara, kita dites mental psikologinya. Ya, Kak. Wow, ternyata nggak cuma fisiknya saja ya yang kelihatannya bertugas untuk nantinya membawakan bendera menjadi pasukannya, tapi ternyata bahkan dari intelijensi, kemudian bela negara, Pancasilanya itu sungguh dinilai satu persatu begitu ya. Dan menurut kamu bagaimana dengan penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada di Paskib? Jadi sebagai anak muda ya, apa sih yang kamu rasakan setelah masuk di Paskibra dan seberapa dalam jiwa Pancasila itu ada di kamu?
Kalau dari saya sendiri, dari nilai Pancasila itu, dari Paskibraka kita mengajarkan bahwa artinya kebersamaan itu dari berbagai daerah. Ketika saya di pusat itu, kan berbeda-beda daerah, dari Sabang sampai Merauke, jadi kita tahu arti Pancasila itu sendiri di dalam pada saat seleksi itu. Ya, seperti itu. Oke, betul ya, karena ini memang putra-putri daerah yang terpilih digabungkan menjadi satu begitu ya. Iya, Kak. Lalu kalau dari Akmal sendiri persiapannya untuk ke depan seperti apa? Kalau untuk persiapan saya sendiri, ketika setelah menjadi Paskibraka tentunya ingin menjadi teladan bagi teman-teman sebaya maupun masyarakat bahwa sebagai generasi muda kita harus membela negara, dan di mana ketika itu siapa yang akan menjadi masa depan kan harus generasi muda. Jadi harus disiapkan dari sekarang agar tercapai masa depan yang baik pada diri sendiri saya. Gitu. Oke, baik. Kalau tadi kan itu mulai dari seleksi sampai kemudian pembelajaran yang didapatkan oleh Akmal ya, melalui Paskibraka terkait dengan Pancasila dan juga bela negara. Tapi kemudian bagaimana Akmal bisa menularkan hal itu ke teman-teman Akmal, terutama yang sebaya nih? Oh iya, kalau untuk sebaya cara menularkannya itu yaitu dengan melalui mengikuti upacara dengan hikmat, mengajarkan seperti saya menjadi petugas upacara di sekolah, mencontohkan bahwa hal-hal yang akan menjadi jiwa nasionalisme saya kepada teman-teman saya itu dengan mengikuti upacara secara hikmat dan patuh terhadap aturan di sekolah, seperti itu. Oke, ini kelihatannya hal simpel ya, tapi sebenarnya nggak mudah juga dilakukan ya. Mulai dari hikmat mengikuti upacara sampai kemudian bisa mengikuti peraturan-peraturan yang ada di sekolah begitu ya, menjadi contoh dari siswa teladan. Semangat Akmal. Siap, Kak. Dan semoga lancar nanti ya untuk Kak. acaranya. Masih, Kak. Dan IPIPAL kita masih akan membahas banyak hal lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Baik people, masih di Ngobras ya, dan kita akan lanjutkan episode kita kali ini tentang semangat kebangsaan melalui partisipasi pemuda dan masyarakat. Masih bersama dengan Pak Yudi. Nah, kemudian terkait dengan program yang ada di Kesbangpol. Katanya sebentar lagi akan mengadakan kembali yang namanya Ormas Award. Betul ya Pak? Ini hampir setiap tahun selalu diadakan ya? Iya. Iya, kalau Ormas Award itu memang setiap tahun kita selenggarakan ya, kerjasama antara pemerintah Kota Semarang dengan FKSP, Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu. Ya. Ini yang kita berikan tugas untuk mencoba merangkul,
menyatukan ormas-ormas yang begitu banyak di Kota Semarang. Jumlahnya lebih dari 460-an ormas yang di Kota Semarang, itu yang tercatat di kami, belum yang tidak tercatat, kan seperti itu. Upaya dengan bersama dengan FKSB ini dan didukung dari FKUP yang dipimpin oleh Pak Dr. Andes Haji Mustamaji ini, kita untuk berusaha meningkatkan pertama kualitas ormas itu, ya, supaya ada peran, ada kemampuan untuk melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah, ya ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat, dan juga bisa menggerakkan partisipasi masyarakat. Nah, untuk itulah makanya kita selenggarakan yang namanya salah satunya adalah kegiatan Ormas Award. Upaya kita pemerintah kota untuk memberikan apresiasi kepada ormas-ormas yang sudah menjalankan tugas fungsinya dengan baik dan dalam tanda petik sudah mulai bisa diterima oleh masyarakat. Dan menunjukkan kontribusinya dengan menunjukkan perannya, dengan menunjukkan bagaimana mereka memiliki visi misi dan diimplementasikan ke masyarakat. Itu makanya kita buat satu event yang namanya Ormas Award. Oke, ini menjadi satu bentuk apresiasi atas kontribusi dari teman-teman melalui organisasi masyarakat masing-masing ya Pak. Termasuk FKUB juga menjadi salah satu peserta di dalamnya ya. Kalau dari Pak Mustam sendiri bagaimana Pak pendapatnya dengan diadakannya Ormas Award ini yang sudah beberapa tahun dilaksanakan ya? Ya, pertama kali ini saya mengatakan bahwa FKUB itu forum dukungan beragama yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Karena di pemerintah itu ada semacam ormas yang memang dikatakan pemerintah ya. FKUB, FSDM, FPI, Undang-Undang Indonesia. Yang sudah barang pasti ya ditugasi dengan tugasnya yaitu merawat kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, terutama kaitannya kerukunan masyarakat. Karena kita sebagai anggota FKSB juga, itu juga sebagaimana tugas kami, ya sangat bagus sekali menyambut adanya Ormas Award ini. Karena itu suatu cara oleh pemerintah bagaimana memberdayakan ormas yang sekian banyak itu supaya berdaya guna dalam rangka ikut bersinergi dalam melaksanakan undang-undang di Kota Semarang yang tidak bisa ditangani langsung oleh pemerintah, diserahkan pada ormas-ormas itu. Banyak ormas yang itu sudah berpartisipasi, tapi juga ada ormas yang itu sebagai tukang biasa saja. Nah, inilah yang diharapkan pemerintah itu dengan adanya Ormas Award itu bisa memberdayakan ormas yang sekarang banyak itu bersinergi bersama-sama pemerintah dan memajukan. Oke, jadi melalui Ormas Award ini juga bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui ormasnya masing-masing begitu ya. Dan kita juga punya cuplikannya nih untuk people, seperti apa sih kegiatan Ormas Award dari tahun-tahun sebelumnya dan bahkan untuk seleksinya di tahun ini ya. Kita akan saksikan melalui video berikut ini.
itu tadi kita lihat ya sekilas seperti apa penyelenggaraannya di tahun-tahun sebelumnya dan juga seleksinya di tahun ini. Kita tanya ke Pak Yudi nih sekarang. Untuk pesertanya sebenarnya ormas mana saja yang mengikuti atau kemudian dinilai dalam Ormas Award dan kemudian ada kategori apa saja Pak untuk awardnya nanti? Iya. Jadi kita tidak membatasi ya untuk ormas seperti ini. Semua ormas yang tercatat di Kesbangpol ini bisa mengajukan diri untuk mengikuti kegiatan ormas seperti ini. Ormas seperti ini nanti ada beberapa proses ya dalam seleksi. Kalau tidak salah saat ini sudah pada tahapan peninjauan lapangan. Ya, peninjauan lapangan. Jadi mulai dari administrasi, kemudian juga mereka mengirimkan video kegiatannya, mengirimkan bukti-bukti dokumen dan sebagainya. Kemudian juga sampai saat ini sudah pada tahap peninjauan lapangan atau di mana panitia yang dibentuk ini sudah mulai melihat ke lapangan. Apakah yang diceritakan di atas kertas atau di atas meja ini benar-benar dilaksanakan oleh ormas-ormas yang mengajukan diri itu. Ya. Yang kemudian apakah apa yang mereka lakukan sebagaimana pengakuan yang ormas sampaikan pada panitia itu bermanfaat dan dinikmati oleh masyarakat yang skopnya sudah mereka sampaikan itu. Nah, sehingga ada bukti, bukan hanya bukti hitam di atas putih, tetapi juga bukti faktual yang didapatkan oleh panitia untuk di lapangan. Kategorinya memang macam-macam ya Pak, saya kalau kurang tahu juga, artinya kurang lengkap apa yang saya ingat. Antara lain ada kategori pendidikan, ada kategori UMKM, ada kesehatan, kemudian ya terkait dengan lingkungan hidup, termasuk keagamaan. Artinya apa? Mereka mengajukan diri, menunjukkan kegiatannya di bidang-bidang yang sudah ditentukan itu. Sehingga nanti di lapangan dilihat kalau mengaku bahwa dia itu bergerak di lingkungan hidup, perannya seperti apa, apakah masyarakat merasakan dampak dari aktivitas kegiatan itu atau tidak. Nah, itu dan panitia istilahnya melihat rekam jejaknya. Nah, seperti itu. Oke, jadi sistemnya untuk ormas ini mereka mendaftarkan diri ya, kemudian mengirimkan dokumen-dokumen dan lalu dilakukan tinjauan lapangan untuk mengetahui bagaimana kenyataannya di masyarakat begitu ya. Luar biasa sekali. Jadi prosesnya pun cukup panjang ya Pak ya. Dan tadi ada beberapa kategori berdasarkan bidangnya ya, mungkin sektor apa yang menjadi fokus mereka dan ini keren banget sih kalau misalnya Kota Semarang bisa semakin bertumbuh begitu ya melalui masyarakatnya di mana mereka bisa berkontribusi lewat organisasi masyarakat masing-masing. Lalu kemudian kalau target dari Kesbangpol sendiri Pak, ada nggak terkait dengan Ormas Award ini? Dengan targetnya barangkali berapa ormas yang kemudian mengikuti seleksi atau dari segi seberapa besar dampaknya kepada masyarakat? Ya, kalau dari Kesbangpol sendiri kita mentargetkan sebenarnya ormas seperti ini, apresiasi yang kita berikan ini sebenarnya untuk memancing ya, memancing atau istilahnya memotivasi ormas-ormas yang ada di Kota Semarang itu untuk lebih giat berkiprah di masyarakat. Ya. Semakin banyak yang mengikuti, kalau bisa semuanya, karena saat ini pun tidak semuanya mendaftarkan, mencatatkan diri di Kesbang. Sehingga harapan kami, kalau sudah dibentuk ormas, catatkanlah ke pemerintah kota melalui Kesbangpol. Sehingga apa? Arah pembinaan kita juga semakin jelas. Keberadaan mereka kita juga bisa monitor. Kalau kita tahu ada ormas, kita bisa melakukan pembinaan. Tapi kalau kita nggak tahu, tahu-tahu muncul ormas ini, muncul ormas itu dan sebagainya. Kita tidak tahu dan tidak bisa berbuat banyak terhadap mereka. Nah, sehingga kalau sudah mereka mencatatkan diri, kemudian mereka syukur mempunyai motivasi sama dengan mereka yang sudah mengikuti kegiatan Ormas Award. Karena sebenarnya kegiatan kami untuk Ormas bukan hanya Ormas Award. Ada kemarin sudah Festival Budaya Ormas. Nah, kan itu. Dulu juga kita sudah selenggarakan Ormas Expo ya Bapak. Nah, Ormas Expo.
Artinya dengan kegiatan-kegiatan ini harapan kami semua ormas bergerak sama. Nah, mereka berkontribusi untuk masyarakat, membantu bersinergi dengan pemerintah, memberikan sebagian tugas pemerintah kepada masyarakat. Ya, targetnya ya kalau bisa semuanya yang ada di ini ikut berperan. Walaupun memang makin besar mereka yang mengikuti kegiatan ini, mungkin dari sisi kesulitan jelas kami, tapi tidak masalah. Sistem untuk seleksi itu kan banyak cara, tidak ada masalah. Sehingga target kami semakin banyak ormas tercatat, semakin banyak ormas berkontribusi untuk pemerintah dan masyarakat, semakin baik untuk kesejahteraan masyarakat. Baik. Jadi memang itulah pentingnya ya, kenapa kalau ketika kita memiliki ormas perlu untuk didaftarkan ke pemerintah melalui Kesbangpol, sehingga nantinya bisa dilakukan pembinaan yang sesuai dengan ormasnya masing-masing, dan siapa tahu dari situ bisa membuat sinergi dan kolaborasi bersama begitu ya Pak, sehingga ormas di Kota Semarang pun bisa semakin guyup bersama dengan pemerintah Kota Semarang juga. Baik, setelah ini kita masih akan membahas di satu segmen lagi, jadi untuk people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras.
Baik people, masih di Ngobras dengan tema kita semangat kebangsaan melalui partisipasi pemuda dan masyarakat. Tadi dari teman-teman Paskibra sudah diwakilkan oleh Akmal berbagi pengalamannya ya. Kemudian tadi disampaikan juga terkait dengan Ormas Award menjadi hal yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Semarang untuk memberikan pemberdayaan masyarakat, memfasilitasi masyarakat. Dan kali ini kita juga akan membahas tentang salah satu hal yang menjadi prestasi Kota Semarang, prestasi kita bersama ya, di mana Kota Semarang tahun ini kabarnya sudah berhasil meraih posisi kelima untuk indeks kota toleran di Indonesia. Betul ya Pak? Wah, luar biasa sekali. Ini pasti hasil kerja keras dari kita semua ya. Tapi kemudian lebih lanjutnya indeks kota toleran ini apa dan kenapa Semarang bisa naik tadinya dari posisi 7 ke posisi 5 ya? Ini apa rahasianya Pak Yudi? Yeah. Jadi begini ya, indeks kota toleran itu sebagai upaya dari untuk mengukur kinerja kota. Jadi kalau kinerja kota itu yang diukur ya kinerja pemerintahnya dan semua elemen masyarakatnya. Jadi kinerja kota. Dalam hal apa? Tentunya dalam hal mengelola keberagaman, mengelola toleransi, mengelola inklusi sosial. Ya. Sehingga harapannya adalah dengan diukurnya ini kita akan bisa mengombinasikan paradigma yang selama ini berkembang di masyarakat terkait hak konstitusional dari warga masyarakat, kemudian juga jaminan konstitusi terhadap hak konstitusional itu sendiri, kemudian juga kita bisa mengukur sejauh mana hak asasi manusia ini bisa diterapkan sesuai dengan standar hak asasi manusia secara internasional dan juga tentunya bisa diukur tata kelola pemerintahan yang inklusif itu yang bagaimana yang sudah diterapkan di setiap karena ini kota ya di setiap kota itu sebenarnya mengukur kinerja kota itu satu. Oke, baik, ternyata tidak hanya bagaimana setoleran apa masyarakat di kota tersebut, pemerintahnya, tapi bahkan sampai ke tingkat inklusivitasnya juga begitu ya Pak. Nah ini kemudian ada Pak Mustam sebagai bagian dari FKUB, bagaimana peran FKUB dalam membantu Kota Semarang untuk bisa menciptakan sebuah kota yang toleran itu Pak? Sebagaimana tupoksi daripada forum kerukunan umat beragama, yaitu secara rutin mengadakan dialog, mengadakan sosialisasi, mengadakan menyampaikan sosialisasi peraturan perundangan pemerintah, kemudian menampung aspirasi dari masyarakat, kemudian kita sampaikan kepada pemerintah, kemudian memberikan pelayanan pendirian rumah ibadat. Di samping itu secara umum kita juga harus merawat kerukunan, kemudian merawat memelihara keberagaman itu disampaikan. Yang semuanya ini kita laksanakan secara periodik setiap tahun sedemikian rupa dengan kegiatan-kegiatan lomba cerita pendek, lomba film, kemudian lomba futsal untuk dan kemudian sekolah kerukunan yang diikuti oleh para siswa SLTA, dan juga besok ini kita selenggarakan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kita mendatangi tentang ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi tentang kerukunan dan secara luas tentang kebangsaan. Di sana sekolah ada ada program asosiasi penyuluhan pelajar. Iya. Yes. Itu ada. Termasuk kita sampaikan begini. Kita juga dalam rangka wawasan kebangsaan ini kita harus tidak lupa tentang sejarah. Yang kadang-kadang di sekolah itu tidak kurikulum secara nyata diberikan. Sejarah ini sekarang kan begitu. Kita harus kembalikan pada mengenang sejarah berdirinya negara dalam era perjuangan itu, semangat Sumpah Pemuda yang sudah mencanangkan satu bangsa Indonesia, satu tanah Indonesia, satu bahasa Indonesia. Yang mestinya di Indonesia itu kan ratusan etnis, ratusan keyakinan agama, ratusan bahasa, tapi sudah disepakati sejak tahun 2024.
Bung Karno sendiri ketika mencanangkan Pancasila itu, waktu itu dia pidato, kita dirikan negara untuk semua, dari semua untuk semua, tidak untuk satu orang, tidak untuk satu golongan, tapi untuk semua. Kita bayangkan, kita bandingkan di negara Arab itu, satu bangsa ada berapa puluh negara itu, bangsanya bangsa Arab, tapi negaranya begitu. Dan Indonesia beda, bangsanya, etnisnya ratusan, tapi jadi satu bangsa Indonesia. Ini harus kita sampaikan pada generasi muda, terutama kita bahagia ketemu dengan Mas Akmal ini, termasuk bagian daripada generasi muda yang mengisi Indonesia Emas nanti. Harus kita bekali sedemikian rupa, supaya ketika besok itu kita tidak lupa dengan sejarah. Kata Bung Karno kan, apa itu, jas merah ya, jangan lupa jangan lupakan sejarah. Itu harus kita sampaikan pula. Kita tidak hanya dalam tadi disampaikan indeks toleran itu supaya pada ranking 5, perjuangannya dulu ranking ke 39. 39 kita berjuang terus bersama Istanbul dengan instansi terkait naik menjadi 19, naik menjadi 11, dan 2022 itu naik ranking 7, dan tahun 2023 ranking ke-5. Dan itu masih kalah dengan yang ada yang lain. Sebetulnya semua sih toleran, udah toleran. Dari 94 kota di Indonesia itu toleran, hanya peringkatnya itu yang memang beda-beda. Ya, kita bersyukur Semarang bisa peringkat ke-5. Penghargaan yang lain itu ada Harmony Award. Harmony Award itu pemerintah kota 3 kali, pemerintah FKUB 2 kali. Pemerintah kota tahun 2018 sudah mendapatkan penghargaan Harmony Award di Kementerian Agama. Kemudian 2020 itu pemerintah kota dan FKUB bersama-sama dapat. 2021 sama wali kota, pemerintah kota juga bersama-sama dapat Harmony Award dan FKUB dapat. Nah sekarang berhenti, tidak ada penilaian Harmony Award, pembinaan lain nanti untuk menciptakan kota atau kabupaten yang toleran ini. Oke. Kalau tidak salah, hal ini juga bisa diraih Kota Semarang karena selama kurun waktu kurang lebih 1 tahun belakangan ini tidak pernah ada konflik yang kaitannya dengan pendirian rumah ibadah dan juga umat beragama. Ini bagaimana kalau dari FKUB, Pak? Ya, upaya itu dilaksanakan, ya kita mengajukan sama Pusbangko itu regulasi-regulasi bagaimana memberikan kemudahan kepada umat untuk mempermudah hal yang sulit, yang secara peraturan perundangan itu masih sulit, kita buat terobosan-terobosan. Misalnya pendirian rumah ibadah yang persyaratannya begitu sulit, khusus yang sudah berdiri di Semarang itu hampir 3.000-an. Kalau dipersyaratkan sama, itu kapan akan mendapatkan izin? Kemudian ada terobosan buat perwal nomor 46 tahun 2021 itu memberikan kemudahan. Kemudian itu kita laksanakan sehingga memberikan kemudahan kepada umat untuk menegakkan peribadatan. Kemudian ada istilah KBB. KBB itu kebebasan berkeyakinan dan beribadat. Itu di Semarang sedemikian rupa, sehingga tidak ada istilahnya kesulitan umat beragama itu melaksanakan ibadah. Jadi semua yang sekecil pun dia di Kota Semarang bisa melaksanakan ibadah dengan bebas, tidak ada hambatan. Oke, baik. Jadi dari segi birokrasinya pun juga sudah dipermudah begitu ya, dan dari masyarakatnya pun sangat mendukung. Kita di sini bisa rasakan ya bagaimana masyarakat Kota Semarang bisa tetap harmonis walaupun dari berbeda etnis, ras maupun agama ya Pak ya. Dan sebagai pertanyaan penutup, kalau dari FKUB sendiri bagaimana harapannya ke depan terkait dengan
keharmonisan umat beragama di Kota Semarang, dan juga barangkali mau ada program-program terbaru yang akan dihadirkan Bapak? Harapan untuk menjadi ranking yang lebih tinggi lagi mesti ada. Tapi setidaknya kita juga untuk merajut kerukunan umat beragama sampai di tingkat terkecil itu sudah mengajukan kepada Wali Kota Semarang bagaimana supaya kerukunan umat beragama ini tidak hanya di kelembagaannya di tingkat kota saja, tapi di tingkat kecamatan sudah ada FKD kecamatan, dan di tingkat LKD atau di Semarang itu LKK, lembaga kemasyarakatan kelurahan, itu nanti ada setiap RT, RW, LPNK itu di sana ada jabatan kerohanian dan kerukunan umat beragama masuk dalam seksi, sehingga kapanpun ketika di situ ada RT, ada RW harus mencantumkan itu di samping seksi yang lain, ada seksi pembangunan, seksi sosial, kantin dan lain sebagainya. Itu harus tercantum itu kita ajukan ke Wali Kota lewat Mas Bangkul dalam pembahasan, dan nanti ini sedang digodok peraturan Wali Kotanya. Oke, baik. Ini satu terobosan yang pastinya sangat bagus ya, tidak hanya di tingkat kota saja, tapi bahkan sampai menyentuh ke tingkatan terendah mulai dari RT sampai RW, kelurahan begitu ya Pak. Dan kemudian kalau dari Kesbangpol Pak Yudi, bagaimana harapannya untuk program Ormas Award yang sebentar lagi akan diadakan ya, dan juga terkait dengan indeks kota toleran tersebut? Ini Ormas Award ini dan indeks kota toleran ini sebenarnya ada satu pertalian yang hubungannya yang cukup erat ya, karena ormas di sini kan tadi sangat beragam ya, sangat beragam visi dan misinya ya. Ada yang punya visi dan misi di keagamaan, ada yang visi misi di lingkungan hidup, ada yang visi misinya terkait dengan pengusaha mikro, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Nah, keberagaman itu yang berusaha kita satukan ya. Harapan kami dengan Ormas seperti ini bisa menunjukkan bahwasanya tingkat toleransi di Kota Semarang ini juga cukup kuat ya. Kita tahu karena negara kita dibangun di atas keberagaman, di atas heterogenitas, di tingkat lokal Kota Semarang ini juga kota ini berada di dalam sebuah kota yang sejarahnya dulu memang berada dalam dibangun di atas multi etnis ya. Kita tahu sendiri ya, sampai ada hewan imajiner yang namanya warak ngendok yang melambangkan sebagai persatuan dari multi etnis di Kota Semarang. Ada Cina, ada Arab, ada Jawa, ada Eropa dan sebagainya yang kemudian dilambangkan dalam bentuk warak. Harapan kami tentunya dengan Ormas Award ini nanti tingkat kekuatan atau kualitas kerukunan umat beragama dan kerukunan dalam hal toleransi yang lainnya ini semakin baik. Karena mereka bisa, ternyata mereka bisa disatukan dalam satu wadah, satu event dan sebagainya. Oke, baik. Jadi tentunya mulai dari Ormas Award ini bisa semakin mempererat antar ormas, dan dengan kondisi masyarakat yang bisa toleran, kemudian bisa harmonis begitu, tentu nanti juga akan bisa berdampak ya kepada indeks toleran di Kota Semarang yang semakin meningkat nantinya. Dan terakhir dari Akmal, kira-kira bagaimana pesannya kepada teman-teman generasi muda ya, yang pastinya juga harus menjadi berperan dalam menjaga kerukunan umat beragama maupun menjaga semangat nasionalisme dalam dirinya nih? Oh iya, untuk sebagai generasi muda pada saat sekarang ini, sebagai generasi muda biasanya siswa harus tetap menjiwai nasionalisme terhadap bangsa dan negara, dan ikut serta dalam event apapun di masyarakat khususnya Kota Semarang, dan kemudian menjadi paduan untuk kehidupan dan menerapkan nilai-nilai yang ada terkandung di dalam Pancasila. Tidak hanya memaknai nilai Pancasila, tapi juga menerapkannya di kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke, ini luar biasa sekali sih. Tidak hanya hafal saja terutama ya, tapi juga menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Luar biasa sekali, people.
perbincangan kita di episode kali ini. Semoga bisa membakar semangat kebangsaan dalam diri kita ya, dan juga semangat untuk bisa menjaga kerukunan antar umat beragama dan menjadi kota yang semakin toleran. Terima kasih Pak Yudi, Pak Muskom, dan juga Akmal yang sudah hadir kali ini. Dan juga terima kasih untuk e-people yang sudah menyaksikan Ngobras. Jangan lupa Ngobras hadir setiap hari Senin di YouTube channel Semarang Pemkot. Kami akan kembali dengan tema-tema dan juga pembahasan lainnya seputar Kota Semarang. Jadi jangan lupa di-subscribe biar nggak ketinggalan informasi selengkapnya. Kami pun punya banyak program dari hari Senin sampai hari Minggu untuk e-people semua. Kalau gitu saya Hanina Malita beserta dengan seluruh narasumber kita dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.